gonna be so pissed. You've got to go and get them. Someone answer me. Hai guys, welcome back to our channel. Balik lagi nih sama aku Panpan. Sebelum kita mulai alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng di bawah ya, supaya kalian gak ketinggalan update video dari channel kita. Nah, kali ini Panpan mau ceritain alur cerita dari sebuah film bergenre thriller dan juga horor. Sebuah perjalanan yang tidak terduga dapat membawa mereka ke dalam laut yang sangat menyeramkan. Nah, penasaran kan guys? Yuk check it out! Cerita ini dimulai dari ada dua orang kakak beradik yang bernama Lisa dan saudaranya yang bernama Kate. Mereka berasal dari Amerika dan sedang menikmati liburan di Meksiko. Pada malam harinya, Kate terbangun dan melihat Lisa sedang duduk sendirian. Kate menghampiri Lisa dan ternyata Lisa sedang menangis dengan keras. Kemudian Kate menanyakan apa yang terjadi. Lisa pun akhirnya menceritakan bahwa dirinya dan Stuart pacarnya telah putus. Stuart meninggalkan dirinya. Kate menyuruh Lisa untuk melupakan semuanya dan bersenang-senang selama di Meksiko. Mereka pun bersiap dan mengunjungi sebuah klub malam dan di sana mereka bertemu dengan dua orang laki-laki. Mereka pun bersenang-senang sampai pada pagi hari. Saat pagi hari, Lisa dan Kate teringat akan kejadian tadi malam yang mana kedua orang pria tersebut mengajak mereka untuk melakukan sebuah petualangan. Mereka akan dimasukkan ke sebuah kandang dan kemudian akan dimasukkan ke dalam laut sedalam 5 meter. Kemudian ada beberapa hiu yang akan menghampiri mereka dari luar kandang. Tetapi Lisa menolak rencana tersebut karena dirinya tidak memiliki lisensi untuk menyelam. Tapi Kate berusaha untuk membujuknya dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja dan Lisa akan mendapatkan foto terbaik untuk dipamerkan kepada Stuart. Dan kedua orang laki-laki tersebut meyakini mereka bahwa semua akan baik-baik saja karena mereka sudah sering melakukannya. Dan mereka memiliki rekan yang bernama Kapten Taylor adalah pemimpin dari petualangan ini dan sudah terbiasa dan juga berpengalaman. Setelah itu, Kate dan Lisa menelusuri pantai bersiap untuk mengikuti petualangan yang sudah direncanakan tadi malam. Tapi Lisa sekali lagi tidak meyakini dan tidak ingin mengikuti petualangan ini karena sangat berbahaya. Kate terus meyakini Lisa bahwa semua akan tetap baik-baik saja. Kedua orang pria datang menjemput mereka menuju ke pinggir pantai. Dan di sana Kapten Taylor telah menunggu dan menjemput mereka berempat menuju ke tengah laut. Demi dapat menyelam bersama, mereka pun berbohong kepada Kapten Taylor bahwa Lisa memiliki lisensi menyelam. Gak boleh ditiru ya guys, karena ini berbahaya banget. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Javier, pemilik kapal ikan, dan mereka segera pindah ke kapal ikan dan menuju ke tengah-tengah laut. Sesampainya di tengah-tengah laut, Javier menuangkan makanan-makanan untuk memancing hiu-hiu mendekat ke lokasi mereka. Setelah itu, kedua orang pria tadi bersiap-siap masuk ke dalam kandang untuk diturunkan ke dalam dasar laut. Kate yang melihat sirip hiu di atas permukaan air mengelilingi kapal mereka sangat-sangat senang dan tidak sabar untuk melakukan eksperimen itu. Kate pun membujuk Lisa agar mereka bersiap-siap menunggu giliran mereka untuk masuk ke dalam laut. Kapten Taylor pun memberikan instruksi penyelaman kepada Lisa dan Kate dan juga memberi mereka semangat agar tidak takut saat melakukan petualangan ini. Tak lama kemudian, kedua pria tadi sudah naik ke atas permukaan air. Giliran Lisa dan Kate yang akan masuk ke dalam air. Perlahan Lisa dan Kate pun diturunkan ke dalam laut. Mereka pun mengecek komunikasi antara Lisa, Kate, dan juga Kapten Taylor yang berada di kapal. Lisa dan Kate pun menikmati keindahan dalam laut dan tak lama kemudian para hiu-hiu pun mulai berkeliling di sekitar kandang mereka. Waktu berlalu dan Lisa pun merasakan bahwa kandang mulai bergerak turun. Lisa menjadi sangat panik dan meminta Kate untuk bareng-bareng naik ke atas permukaan air. Kapten Taylor memastikan keadaan mereka bahwa baik-baik saja dan tidak ada apa-apa yang terjadi. Melihat Lisa yang panik, Kate pun menyetujui untuk mereka diangkat naik lagi ke atas dasar laut. Mereka pun menghubungi Kapten Taylor untuk membawa mereka keluar dari dalam laut itu. Perlahan-perlahan mulai naik sampai akhirnya bagian atas kandang sudah mencapai ke permukaan air. Tapi tiba-tiba katrol penariknya putus. Kandang mereka jatuh ke dalam laut. Meteran kedalaman laut yang terdapat pada kandang tersebut mulai bergerak.
sampai akhirnya kandang tersebut berhenti di atas sebuah batu karang yang sangat besar pada kedalaman 47 meter dari permukaan air. Kabar buruk, Lisa pun pingsan dan tekanan udara membuat hidungnya berdarah. Kate dengan panik berusaha membangunkan Lisa. Kate berusaha menenangkan Lisa sembari berusaha untuk menghubungi Taylor yang berada di permukaan air. Tapi sayang karena jaraknya terlalu jauh, komunikasi tersebut terputus. Kate berusaha keluar dari kandang, melepas beberapa perlengkapan menyelam, kemudian keluar dan mulai mengangkat ujung jangkar yang menimpa pintu dari kandang. Scared. What if the sharks come? Kemudian Kate berusaha naik ke atas, mencoba mendekati ke permukaan laut dengan perlahan, hingga akhirnya dirinya mendapatkan koneksi dan bisa terhubung dengan Taylor. Taylor pun menanyakan berapa siksa oksigen yang dimiliki oleh mereka dan dalam jarak berapa komunikasi itu bisa lancar. Kate pun menjelaskan bahwa dirinya harus berenang ke kedalaman sekitar 40 meter baru dapat sinyal untuk berkomunikasi dengan Taylor. Setelah itu Taylor menyuruh Kate untuk segera kembali ke dalam kandang dan tetap tenang, tidak panik supaya oksigen tidak cepat habis. Kate pun segera kembali dan masuk ke dalam kandang bersama dengan Lisa lagi. Kemudian Kate menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh Taylor tadi. Sembari menunggu, mereka saling curhat satu sama lain. Tiba-tiba, suara jangkar derek bergerak, artinya kapal bergerak. Lisa mulai panik dan mengira bahwa kapal mereka telah meninggalkan Kate dan Lisa di dalam laut. Melihat Lisa yang panik, Kate pun segera naik untuk menghubungi Taylor lagi. Tapi sayangnya tidak ada jawaban. Sailor, it's Kate. Can you hear me? Saat dirinya akan kembali ke kandang, Kate dikejar oleh hiu. Saat mencoba membuka pintu, ternyata pintu tersangkut oleh rantai dan tidak bisa dibuka. Semakin panik, tepat pada waktunya hiu hampir mendekati Kate, pintu terbuka dan Kate segera masuk ke dalam kandang. We're not safe here anymore. Tegang banget ya guys. Tak lama kemudian mereka melihat ada pancaran sinar dari sebuah senter yang sangat terang. Mereka mengira bahwa itu adalah Javier yang berusaha menolong mereka. Tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa untuk menarik perhatian Javier ke arah mereka. Akhirnya Lisa berinisiatif untuk keluar dari kandang karena sisa oksigen yang dimiliki Kate sudah sangat sedikit. Lisa berusaha keluar tapi saat berada di antara bebatuan, hiu mengejar dari belakangnya sehingga Lisa bersembunyi di balik batu-batuan kecil. Lisa terus berenang dan akhirnya berhasil mendapatkan senter tersebut. Tapi keadaan semakin kacau karena Lisa hilang arah, tidak tahu arah pulang ke kandang. Lisa terus berusaha mencari sinyal untuk berkomunikasi dengan Kate yang berada di dalam kandang. Tapi tak lama kemudian dirinya melihat mayatnya Javier dalam kondisi terluka diserang oleh hiu. Mendengar arahan dari Kate di kandang, Lisa segera mengambil senapan hiu dan juga ujung derek untuk dikaitkan ke kandang. Lisa segera berenang menuju kandang, menyerahkan senapan hiu kepada Kate dan mengaitkan ujung derek ke atas kandang. Lisa pun memberitahu kepada Kate bahwa Javier sudah mati diserang oleh hiu. Lisa kemudian mengatakan pada Kate akan berenang ke atas memberikan informasi kepada mereka yang masih ada di atas kapal untuk menarik dereknya. Sesampainya di kedalaman 40 meter di bawah laut, Lisa pun berhasil menghubungi Taylor, kemudian meminta Taylor untuk menarik dereknya serta memberitahu bahwa Javier sudah tewas. Taylor pun meminta Lisa untuk segera kembali ke kandang dan mereka akan mulai menarik dereknya secara perlahan. Kandang pun mulai diangkat pelan-pelan hingga akhirnya pada kedalaman 30, tali pada derek hampir putus. Aduh, apes banget ya mereka. Mereka berteriak dengan panik, kemudian Taylor mengatakan bahwa mereka akan menurunkan kecepatan dan menarik dengan lebih pelan-pelan lagi. Aduh, talinya putus. Akhirnya mereka terjatuh lagi ke tempat yang sama di kedalaman 47 meter. Tapi kondisi sangat tidak menguntungkan karena kaki Lisa tertimpa oleh kandang itu. Kate segera berenang ke atas, kemudian memberikan informasi kepada Taylor bahwa oksigen mereka sudah hampir habis dan kaki Lisa terperangkap. Taylor meminta Kate untuk segera kembali ke dalam kandang untuk menjaga satu sama lain karena jika kadar oksigen menurun, mereka akan mulai berhalusinasi. Tak lama kemudian, Taylor menjatuhkan 2 buah tabung oksigen cadangan kepada mereka. Kate segera berenang keluar dari
dari kandang untuk mengambil tabung oksigen cadangan, kemudian mengganti salah satunya dengan tabungnya yang kosong. Kate menyimpan 3 peluru suar ke dalam tasnya dan mengambil 1 tabung oksigen lagi untuk Lisa dan kembali ke kandang. Tiba-tiba ada hiu berada di belakang Kate. Lisa pun berteriak menyuruh Kate untuk segera menunduk. Hiu itu pergi. Melihat kondisi kosong, Kate meminta Lisa untuk segera membuka pintu kandang karena dirinya akan membawa oksigen itu segera masuk. Tiba-tiba Lisa berteriak dengan sangat kencang, kemudian Kate digigit dan dibawa oleh seekor hiu. Melihat oksigen yang dimilikinya sudah sangat menipis, Lisa segera mengambil senapan untuk menjangkau tabung oksigen cadangan yang dibawa Kate tadi. Tapi sayangnya justru dirinya tertembak oleh senapan itu hingga terluka di telapak tangannya. Di sisa-sisa oksigen terakhirnya, Lisa berhasil mendapatkan tabung oksigen cadangan dan segera mengganti dengan tabungnya yang kosong. Lisa kemudian mendengar suara Kate dan kemudian mereka terus berbicara agar Kate bisa kembali ke kandang. Sambil menunggu Kate, Lisa berusaha mengeluarkan kakinya yang terjepit oleh kandang. Lisa berhasil menarik keluar kakinya yang terjebak, kemudian berkata kepada Kate bahwa dirinya akan keluar dari kandang dan mencari Kate. Lisa pun berhasil bertemu dengan Kate dalam kondisi yang terluka parah. Lisa menggendong Kate dan mengangkatnya naik menuju ke permukaan secara perlahan. Karena kondisi dalam laut sangat gelap, mereka menyalakan peluru suar yang ada di tasnya Kate dan berenang naik ke atas secara perlahan. Peluru suar pun akhirnya mati. Saat bersiap mau menyalakan peluru suar kedua, tangan mereka tergelincir sehingga pelurunya jatuh ke dalam laut. Tersisa 1 peluru suar terakhir, mereka pun berusaha menyalakannya dan ternyata mereka telah dikelilingi oleh hiu. Dengan panik mereka sembarang mengarahkan peluru suar ke arah hiu hingga hiu-hiu tersebut menjauh. Mereka melepas semua rompi-rompi dan perlengkapan renang agar lebih ringan menuju ke permukaan. Sesampainya di permukaan, Taylor menolong mereka dan memberikan pelampung, menarik mereka kembali ke kapal. Tapi sayang kaki Kate ditarik oleh hiu. Lisa segera berenang ke arah kapal. Saat ditarik naik ke atas kapal, kaki Lisa juga digigit oleh hiu. Lalu mereka berdua berhasil naik ke kapal dengan kondisi kaki terluka parah. Lisa mulai mengamati luka di telapak tangannya dan perlahan bayangan wajah Taylor mulai memudar. Ternyata semuanya itu hanya halusinasinya Lisa karena dirinya hampir kehabisan oksigen. Lisa masih berada di dalam kandang dan juga kakinya masih tertimpa oleh kandang. Tak lama kemudian, ada 2 orang penyelamat turun ke dalam laut untuk menyelamatkan Lisa. Jadi Kate itu udah meninggal ya guys. Alur cerita ini berakhir sampai di sini. Film ini sangat cocok untuk kalian yang menyukai film bergenre thriller dan juga horor. Sekian alur cerita dari film 47 Meters Down atau In the Deep. Sampai ketemu di alur cerita selanjutnya. Nah, sekian alur cerita film Pan-Pan kali ini. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa beri like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you in the next video. Pan-Pan izin pamit dulu ya. Bye-bye.